Oke, sambil menunggu yang lain masuk, kita langsung mulai aja. Waktu kita terbatas 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini kita memulai perkuliahan kita pada pertemuan kedua. Yang mana hari ini membahas tentang pengantar mata kuliah perilaku organisasi lah. Itu sudah Bapak share di grup lah nih lah materinya. Ini Bapak paparkan materi pengantar mata kuliah perilaku organisasi. Kedengaran aja kalau lah. Kedengaran Pak, jelas. Oke, kita mulai sambil menunggu yang lain masuk. Pengantar. Manusia adalah pendukung utama suatu organisasi dan perilaku manusia dalam suatu organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Nah, jadi di dalam sebuah perilaku organisasi itu faktor pendukung utamanya adalah dalam sebuah organisasi itu adalah manusianya. Nah, dan penggerak dari manusia itu tentu adalah penggerak dari organisasi itu tentu adalah perilaku dari manusianya. Nah, itu yang kita pahami bahwa yang dinamakan perilaku organisasi itu adalah sebuah perilaku yang ada di organisasi yang mana faktor pendukung utamanya yakni adalah manusia itu sendiri yang perilakunya. Nah, jadi di dalam penggerak sebuah organisasi tentu kita pahami bahwa yang menjalankan sebuah organisasi itu adalah manusianya. Nah, tentu manusianya apa? Manusia yang bergerak aktif lah. Kalau bukan aktif tidak akan bisa berjalan. Nah, misalnya pasif ya kan mungkin juga. Nah, itu adalah pengantar bahwa manusia itu adalah subjek pelakunya di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian agar tujuan organisasi itu dapat tercapai sasarannya, nah yang menjadi penting untuk dipelajari apa? Aspek-aspeknya, yakni aspek yang mempengaruhi perilaku manusia itu di dalam berorganisasi. Nah, jadi supaya tujuan organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tentu yang harus dipelajari itu adalah aspek-aspek yang mempengaruhi di dalam organisasi itu. Apa yang mempengaruhi organisasi itu? Yakni adalah perilaku manusia itu di dalam berorganisasi. Nah, itu pengantar dari materi kita mengenai perilaku organisasi lah. Jadi poinnya adalah manusia itu adalah faktor pendorong utama dalam sebuah organisasi. Artinya perilaku organisasi itu tidak akan berjalan jika tidak ada perilaku dari manusianya itu di dalam sebuah organisasi. Nah, uraian dalam pembahasan masalah perilaku ini akan memberikan pengetahuan yang mendasar mengenai betapa pentingnya faktor perilaku manusia dalam kegiatan organisasi. Jadi kita mengurai materi ini menjelaskan bahwa
poin di mata kuliah ini adalah faktor penggerak dari perilaku organisasi itu adalah perilaku manusia itu di dalam kegiatan organisasi. Nah, jadi itu penting. Supaya apa kita mengetahui pengetahuan dasar mengenai perilaku itu? Supaya apa? Supaya nanti ketika kita berorganisasi akan mudah menjalankan tujuan yang akan dicapai dari dalam berorganisasi itu. Kenapa? Karena setelah kita mengetahui pengetahuan mengenai perilaku organisasi itu, tentu hal-hal yang ingin dicapai itu akan mudah melalui teori-teori dan pengalaman itu kan. Sehingga ketika menggerakkan sebuah organisasi, maka faktor kunci yang utama dalam menjalankan organisasi itu adalah perilaku manusianya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Faktor kuncinya tadi, perilaku manusia. Tanpa disadari, jikalau organisasi itu bergerak, misalnya bergerak apa baik dan menunjang di dalam sebuah apa istilahnya organisasi, maka yang menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi itu bisa kita lihat bahwa yang menjadi faktor utamanya adalah perilaku manusia. Nah, manusia itu sendiri yang aktif di dalam organisasi. Jadi intinya adalah perilaku manusia yang aktif, malah bukan yang pasif. Nah, itu faktor pendukung utamanya. Nah, itu pengantar mengenai mata kuliah kita. Kemudian kita jelaskan mengenai apa itu perilaku. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi, organization behavior adalah bidang studi yang memiliki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Nah, jadi yang dinamakan perilaku itu adalah dia merupakan bagian ilmu pengetahuan. Nah, jadi bidang studi unit yang berusaha menyelidiki pengaruh-pengaruh yang dimiliki baik itu individu, kelompok maupun struktur yang ada di organisasi itu terhadap perilaku di dalam organisasi. Nah, jadi ini ilmu perilaku organisasi itu adalah ilmu yang menyelidiki pengaruh sejauh mana perilaku manusia itu berpengaruh terhadap keberhasilan dari pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, sehingga ini bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini adalah gunanya apa? Untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi kalau ingin mengefektifkan suatu organisasi, kita harus tahu dulu pengaruh-pengaruh yang ada pada setiap individu, kelompok, dan struktur yang ada di dalam organisasi itu. Sehingga jika kita sudah tahu, sudah paham efektivitas kerjanya, maka akan mudah ketika menjalankan tujuan-tujuan organisasi. Nah, itu pentingnya mengapa harus mempelajari perilaku organisasi. Kan di organisasi itu kan ada organisasi intra, kalau di kampus atau di kelas, apa di sekolah, kalau di kelas kan organisasi di kelas misalnya apa kayak ketua kelas setiap apa tuh kelas tuh ada pasti ketua kelasnya lah. Nah, kemudian di HMPS-nya ada. Nah, itu organisasi skala intra. Nah, kalau ekstra kurikuler berarti di luar. Nah, itu tentu setiap jenjang struktur organisasi itu dia memiliki dampak di dalam perilaku individu atau kelompok terhadap organisasi. Nah, semakin bagus perilaku organisasi itu yang menunjang individu, maka akan semakin efektif, efisien di dalam meraih tujuan dalam organisasi. Nah, itulah mengapa pentingnya perilaku organisasi itu kita pelajari di sini. Karena secara teori kita harus tahu dulu. Kebanyakan kan kita langsung praktek lah dalam berorganisasi, tapi teorinya belum optimal lagi kita pelajari. Nah, jadi di dalam ilmu perilaku organisasi itu mencakup hal-hal yang baik bersifat individu, kelompok maupun struktur organisasi. Dia dipelajari menyangkut psikologi manusia itu juga. Nah, jadi perilaku organisasi itu ada kaitan ilmu-ilmu lain lah. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia. Nah, jadi ini kajiannya adalah aspek tingkah laku manusia atau perilaku. Nah, di dalam sebuah organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, aspeknya itu meliputi apa yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari manusia terhadap organisasi. Nah, bahasa umumnya adalah ketika kita masuk ke sebuah organisasi, apa pengaruh dari
manusia itu atau perilaku manusia itu terhadap organisasi itu. Apakah dia akan memberikan kontribusi atau tidak. Kemudian ketika organisasi itu berjalan, nah, apakah organisasi itu juga akan memberikan timbal balik kepada manusianya atau perilakunya. Contoh misalnya ketika kita masuk kampus YN, nah, yang biasanya yang anak-anak SMA, kalau anak-anak madrasah itu biasa sudah, yang dari aliyah atau pesantren itu masuk kampus agama, itu kan kampus YN itu kan itu biasa mengenai hal-hal yang berbau agama. Tapi anak-anak sekolah umum itu masih apa? Masih sedikit lah istilahnya mengenai agama, pemahaman agama. Nah, ketika masuk kampus itu dunia kampus itu akan memberikan dampak terhadap perilaku dia. Misalnya ketika masuk kampus IN, maka hal-hal karakteristik pembawaan seorang mahasiswa atau mahasiswi itu harus berkarakteristik Islami. Nah, itu artinya pengaruh dari organisasi itu terhadap individunya. Kemudian individu juga memberikan dampak terhadap organisasi. Misalnya mahasiswa PBS kan ya. PBS ini kan memiliki prestasi misalnya. Nah, ada yang bisa jadi kori dan sebagainya. Nah, itu tentu akan memberikan dampak yang bagus terhadap kampus misalnya. Kampus dikenal bahwa dia memberikan banyaknya mahasiswa yang berprestasi dalam bidang agama misalnya. Nah, itu pengaruhnya lah. Jadi ada timbal balik antara manusia terhadap organisasi dan organisasi terhadap manusianya perilaku. Nah, itulah yang dinamakan perilaku organisasi. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa ada dua aspek yang saling bersinergi. Nah, yakni aspek perilaku manusianya yang memiliki kontribusi terhadap organisasi dan sebaliknya organisasi berkontribusi untuk mempengaruhi perilaku manusianya. Nah, itu yang bisa dipahami lah dari pengertian perilaku organisasi ini. Kemudian lanjut, secara sederhana di dalam mempelajari perilaku ini, perilaku organisasi ini tercakup 4 unsur utama. Pertama apa? Aspek psikologi tindakan manusia itu sendiri. Nah, pertama adalah dalam mempelajari perilaku organisasi itu kita harus paham bahwa ada aspek yang mendukung. Pertama adalah aspek psikologis. Aspek psikologis ini adalah manusia itu sendiri perilakunya. Nah, sebagai hasil studi psikologi. Jadi di dalam perilaku manusia itu kan tentu berhubungan dengan ilmu kejiwaan atau istilahnya tuh ilmu psikologi lah. Nah, itu aspek pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Jadi ada aspek lain yang cukup relevan dalam usaha mempelajari perilaku manusia itu dalam organisasi. Nanti ada ilmu bidang lain yang membantu perilaku organisasi itu. Nah, dalam mempelajari perilaku manusia di dalam sebuah organisasi itu aspek kedua. Aspek pertama yang menjadi unsur psikologisnya adalah manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada bagian ilmu lain yang relevan untuk mempelajari tindakan manusia. Yang ketiga adalah perilaku organisasi sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, jadi yang ketiga ini kita katakan bahwa ilmu perilaku organisasi itu merupakan bagian dari disiplin ilmu. Nah, yang mengakui bahwa individu itu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi itu diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Jadi faktor penentunya itu tentu organisasi itu siapa yang menjalankan. Kemudian siapa yang mengawasi. Nah, di kampus misalnya organisasi intra tuh misalnya kan HMPS tuh tentu yang mengatur adalah ketua. Kemudian yang mengawasinya siapa? Mengawasinya ketua prodinya. Kemudian Wadek 3. Nah, itu mengawasilah. Oleh sebab itu, suatu organisasi itu memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi. Jadi ada peranan dalam struktur organisasi itu menjadi timbal balik bagaimana keberhasilan dari sebuah organisasi itu bisa berjalan, bisa diatur dan diawasi sesuai koridornya. Nah, artinya ada SOP-nya istilahnya lah. Nah, kemudian aspek yang keempat adalah walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu. Nah, jadi manusia itu tentu ada karakteristik yang berbeda-beda di setiap masing-masing individu. Nah, perilaku organisasi ini lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Artinya bahwa
setiap individu itu meskipun berbeda di dalam sebuah organisasi, banyak nih tuh kumpulan nih, ada yang suku Banja, suku Dayak, suku Jawa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berkumpul di dalam sebuah organisasi, maka yang ingin dicapai adalah tujuan dari organisasi itu. Nah, jadi yang mengelolanya atau yang lebih ditekankan dalam mengatur organisasi itu adalah manajernya, atau istilah lainnya adalah ketuanya. Ketuanya itu yang mengatur agar setiap individu itu patuh dan taat terhadap apa istilahnya, organisasi itu ada apanya? ADRT. Nah, harus sesuai dengan ADRT misalnya. Nah, itu dengan demikian maka bisa diusahakan agar usaha masing-masing individu itu bisa selaras dengan tujuan organisasi. Jadi setiap ketua di dalam sebuah organisasi atau manajer atau pimpinan itu harus menyelaraskan antara tujuan-tujuan individu itu dengan tujuan organisasi. Jadi harus selaras. Jangan membawa ego masing-masing. Jadi ketika membawa ego masing-masing tentu itu akan berakibat konflik biasanya. Nah, itu ada 4 aspek. Nah, tuh. Jadi secara sederhana mempelajari perilaku organisasi itu ada 4 unsur utama. Pertama aspek psikologis, ya. Ini manusianya itu sendiri yang menjadi bahan studi. Kemudian yang kedua adalah ada ilmu lain yang relevan di dalam mempelajari tindakan perilaku manusia. Yang ketiga adalah bahwa perilaku organisasi itu merupakan bagian dari sebuah disiplin ilmu. Nah, kemudian yang keempat, bahwa kita tanpa disadari bahwa setiap individu itu tentu memiliki keunikan yang berbeda, masing-masing karakternya punya berbeda, sehingga harus lebih ditekankan kepada tuntutan seorang manajer untuk tercapainya tujuan organisasi. Nah, jadi ada 4 aspek ini dalam mempelajari perilaku lah. Nah, paham sudah itulah ada 4. Kemudian lanjut. Perilaku organisasi dapat dipahami lewat sebuah penelaahan dari bagaimana organisasi itu dimulai. Nah, jadi kita memahami perilaku organisasi itu bisa dilewat atau dipahami melalui penelaahan atau analisa dari bagaimana organisasi itu dimulai. Jadi kita memulai organisasi itu dari mana? Misalnya dari nol. Nah, atau dari awal. Itu dimulai. Kemudian tumbuh dan berkembangnya seperti apa? Misalnya HMPS PBS misalnya. Biasanya diberi jatah 1 periode 1 tahun lah. Nah, itu bagaimana perkembangannya nanti? Nah, itu tentu yang memanajer atau ketuanya yang melaksanakan kewajibannya sebagai pengarah dari organisasinya. Kemudian bagaimana pula suatu struktur atau proses dan nilai dari suatu sistem itu bisa tumbuh bersama-sama yang memungkinkan mereka dipelajari dan disesuaikan pada lingkungannya. Nah, jadi ketika sudah paham kondisi perilaku organisasinya itu, tentu baik strukturnya, prosesnya maupun nilai dari sebuah sistem di organisasi itu, kita bisa mengambil atau bersama-sama mempelajari hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan kondisi. Nah, misalnya kondisi saat ini pandemi misalnya. Bagaimana mengatur seorang ketua ketika mengadakan rapat dan sebagainya di musim pandemi ini? Nah, itu akan ribet ya. Nah, bagaimana menselaraskan kewajiban-kewajibannya sesuai ADRT? Nah, itu tentu ada saling kerjasama lah. Kemudian, nah ini yang aspek yang pendukung relevan adalah yang C adalah disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi itu merupakan bidang ilmu terapan. Jadi perilaku atau PO itu dia adalah ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan beberapa kontribusi dari sejumlah bidang yang tentu berkaitan dengan perilaku organisasi tadi. Nah, bidang-bidang itu diantaranya adalah psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Jadi ada 4 ilmu yang relevan dalam membantu penunjang dari disiplin ilmu perilaku organisasi itu. Nah, jadi ada 4 ilmu atau bidang studi yang membantu di dalam memahami perilaku manusia di dalam organisasi. Pertama adalah psikologi. Psikologi itu kita ketahui adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Artinya psikologi itu adalah ilmu yang membahas kejiwaan manusia atau kejiwaan seseorang. Contohnya misalnya ketika seseorang patah hati, nah maka seorang psikologi tentu dia akan melihat watak ke karakter atau misalnya
hati lah, perasaan dari seseorang manusia itu bagaimana dia mengukur, kemudian menjelaskan problem-problem yang terjadi pada seseorang itu. Nah, itu ilmu psikologi yang membahasnya. Kemudian psikologi sosial, hampir sama dengan psikologi yang di atas lah. Sosial ini adalah memadukan konsep antara psikologi dan sosiologi. Nah, serta pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang dengan orang lain. Jadi, misalnya orang yang lagi patah hati itu berpengaruh pada ketika berteman dengan temannya, atau orang yang lagi sedih, misalnya sedih. Kalau kita misalnya ada kawan kita yang lagi berduka cita, tentu kita sebagai teman maka kita juga akan berempati. Nah, itu pengaruh tuh secara psikologi, maka kita berempati. Nah, ya, pengaruhnya secara psikologi. Nah, secara sosialnya apa? Ya tadi kita menganggap bahwa teman itu merupakan kawan yang harus dihibur, misalnya berempati, itu jadinya secara sosiologinya. Nah, jadi di ilmu psikologi sosial ini memadukan antara konsep psikologi dan sosiologi. Nah, itulah dalam skala kecil biasanya yang dibahas. Itu contohnya tadi misalnya kita berempati kepada korban bencana dan sebagainya, itu dari bagian dari psikologi sosial. Kemudian yang ketiga adalah sosiologi. Nah, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Jadi di dalam lingkungan bermasyarakat itu dinamakan ilmu sosiologi biasanya. Secara ringkas, sosiologi itu dapat dirumuskan sebagai suatu keilmuan mengenai interaksi manusia. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Nah, itu biasanya dinamakan ilmu sosiologi. Nah, oleh karena itu sosiologi itu lebih banyak menitikberatkan penelitiannya pada kelompok. Nah, jadi kelompok masyarakat tertentu misalnya diteliti bagaimana cara bermasyarakatnya atau adat istiadatnya, itu biasanya sosiologi itu. Kemudian antropologi. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas mereka. Nah, antropologi ini lebih luas dari sosiologi. Kalau sosiologi itu penelitiannya kepada kelompok saja. Tapi kalau antropologi ini aktivitas masyarakat suatu daerah misalnya. Budaya Banjar, budaya Dayak misalnya. Itu diteliti bagaimana misalnya di dalam suatu masyarakat ketika ada acara-acara hari besar misalnya. Secara antropologi. Nah, misalnya pengantenan misalnya adat Banjar bagaimana secara antropologi, atau ketika secara keagamaan misalnya ketika menjelang bulan Maulid, nah biasanya kan bulan Muharram dan sebagainya, itu bagaimana sosiologi sisi kemasyarakatan dan aktivitas masyarakat itu pada suatu daerah. Nah, itu yang meneliti adalah kajiannya adalah antropologi. Nah, jadi ada 4 bidang ilmu inilah yang membantu bagaimana memahami ilmu perilaku manusia di dalam sebuah organisasi. Jadi ini ilmu bantu ya lah. Kemudian tujuan dalam mempelajari perilaku organisasi ini apa? Tujuan praktisnya adalah dari penelitian studi ini, maka kita untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Jadi tujuan mempelajari perilaku organisasi ini atau PO ini, tujuan praktisnya adalah dari penelitian teori-teori ini kita bisa mendeterminasi sejauh mana perilaku manusia itu berpengaruh terhadap usaha-usaha di dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, itu yang kita telah. Misalnya karakteristik orang apa misalnya. Seseorang itu misalnya paling rajin, tentu dia akan membawa perubahan ketika memasuki sebuah organisasi. Nah, rajin misalnya kan. Ada yang malas itu tentu ketika berkumpul dengan orang rajin, maka dia akan berdampak positif lah. Malah sebaliknya orang rajin juga akan berdampak negatif ketika berkumpul kepada gerombolan aktivitas yang negatif juga lah. Nah, itu saling berpengaruh. Jadi ketika organisasi itu berjalan efektif, efisien, tentu yang menjalankannya itu adalah individu atau kelompok-kelompok yang aktif semuanya. Nah, itu tentu akan berpengaruh terhadap usaha mencapai tujuan. Nah, misalnya begini kan masuk PBS itu hendak apa lo? Kuliah di PBS, prodi PBS itu hendak apa? Hendak begawe di bank ya kalau tujuan utamanya, atau hendak sekedar kuliah aja, atau sekedar ikut-ikutan teman. Nah, itu tergantung motivasinya. Ketika motivasi masing-masing individu itu masuk ke sebuah organisasi atau kampus atau prodi yang kuliah itu, maka
ketika ingin mencapai tujuan-tujuan akhir, misalnya ingin jadi sarjana perbankan syariah yang profesional misalnya. Tentu itu ada beberapa karakteristik kelompok yang saling menunjang, saling berpengaruh. Nah, bisa ketika masuk di awal-awal itu semangat kuliahnya 1 sampai semester 3 semangat, 4, 5, 6 itu bisa goyah dah. Ada yang patah hati, putus cinta dan sebagainya, ada yang kawin dan sebagainya. Nah, itu tujuan-tujuan awal tadi bisa berubah. Ketika sudah memulai interaksi, kemudian sudah menjalani aktivitas-aktivitas di organisasi itu, kadang yang paling membuat sebuah tujuan itu mendek biasanya adalah konflik. Nah, konflik atau jenuh. Kejenuhan itu kayak kita juga jenuh ya, kuliah itu kan online terus ya dulu, hendak juga offline misalnya kan. Pas sudah offline hendak dipulang. Ya kayak itu Bang, karena sifat manusia itu kadang mudah bosan lah. Nah, itulah yang memudahkan kita mempelajari sejauh mana determinasi dari pelaku manusia itu di dalam mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Ya paham lah itulah. Kesimpulan ini berarti habis deh kita. Kesimpulan, dapat disimpulkan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, perilaku organisasi adalah dia merupakan suatu bidang yang interdisipliner. Nah, artinya ada beberapa macam bidang studi yang membantunya. Dan yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu lain, kayak ilmu psikologi tadi. Bagaimana kita mengetahui karakteristik seseorang di dalam berorganisasi, tentu yang kita pelajari adalah ilmu psikologi. Nah, ilmu kejiwaan, orang yang mudah malas dan sebagainya itu kan pintar dan rajin, atau pembawaannya jiwa leadership, itu ilmu psikologi biasanya. Kedua, walaupun mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, tetapi bidang ilmu ini atau PO ini tetap dia dapat berdiri sendiri. Karena apa? Karena pusat perhatiannya itu hanya fokus pada perilaku manusia di dalam organisasi. Beda dengan ilmu psikologi lah. Ilmu psikologi itu mencakup segala hal mengenai kejiwaan. Tapi dalam ilmu PO ini atau perilaku ini yang dibahas hanya sekedar perilaku manusianya di dalam berorganisasi. Nah, ketiga, PO ini atau perilaku organisasi ini memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Jadi ketika kita sudah memahami mengenai perilaku manusianya, nah tentu itu akan menjadi arah atau rujukan kita di dalam pencapaian sebuah organisasi. Nah, jadi ketika sudah mengetahui masing-masing individu, kelompok dan sebagainya, itu akan memudahkan kita mempetakan tujuan-tujuan kita di dalam berorganisasi atau ingin mencapai keefektivitasan sebuah organisasi. Nah, itu ketika sudah memahami apa yang dinamakan perilaku tadi. Kemudian hal ini tentu berbeda dengan psikologi dan sosial yang hanya memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang atau kelompok. Nah, jadi beda dengan ilmu psikologi lah dan sosial, dia hanya memberi bantuan. Misalnya orang yang malas, kita beri solusi supaya rajin kayak apa, ini ya. Nah, itu kan hanya solusi lah. Tetapi yang menjalankan itu kan tentu individunya itu sendiri, apakah dia mau menjalankan solusi itu atau tidak. Nah, tergantung, dia hanya sekedar memberikan bantuan dan menguraikan segala tindakan seseorang itu. Tetapi beda dengan PO, dia bersifat penerapan. Jadi perilaku organisasi itu teori-teori yang ada di psikologi dan sebagainya itu harus diterapkan di dalam organisasi. Bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Tentu para anggotanya atau elemen dari individu itu harus saling bekerja sama. Nah, tidak boleh ada yang mementingkan ego masing-masing. Jadi ego sektoral itu harus dilewatkan lah istilahnya, skip. Nah, jadi harus kepentingan bersama dulu yang diatur. Nah, itulah dipahami. Nah, jadi dengan kata lain, PO ini berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan bagi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Nah, habis itulah. Nah, itulah pengantar mata kuliah Bapak mengenai perilaku organisasi. Nah, habis itu berarti lah. Nah, paham lah sudah kira-kira. Ini pengantar aja. Jadi nanti kelompok 1 minggu depan lah sudah mulai diskusi. Nanti Bapak pedoman diskusinya Bapak kirim nanti di grup. Oke, silakan untuk muncul kembali. Sudah selesai, sedikit jelas Bapak ringkas nih supaya hemat.
jam siang ini jam ngantuk. Ya lah. Dengar lah. Nggih, Pak. Paham. Nah, jadi minggu depan Iya, tuh, Pak. minggu depan tuh kita via WA aja lah, WhatsApp aja lah. Supaya kada banyak jebol kota. Kasian bagian game anak main Mobile Legends dan sebagainya. Main game dan sebagainya kota. Karena materi-materi kuliah lain banyak lah. Perlu kota yang banyak juga. Jadi sisanya untuk ini aja, hari ini aja kita menggunakan via Zoom. Selanjutnya WA aja lah, biar lebih efektif. Nah, efektif tuh kenapa? Supaya nyaman ketika diskusi itu mudah menjawabnya, santai. Kalau lihat video ini kadang terbatas lah mencari jawabannya. Ada comment share kan ke Google. Kalau di grup WA kan gampang. Nah, jadi kita kesimpulannya sudah bisa kita lihat bahwa ilmu perilaku organisasi itu adalah dia bagian ilmu yang mentelaah bagaimana perilaku manusia itu baik individu, kelompok, dan organisasi itu berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian alat bantu ilmu pengetahuan PO itu yakni ada 4 tadi. Psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Kemudian PO ini, perilaku organisasi ini berbeda dengan bidang disiplin yang tadi yang disebutkan tadi. Nah, meskipun dapat sumbangan dari ilmu pengetahuan lain, dia tetap berdiri sendiri. Karena apa? Yang dibahas di sini adalah perilaku manusianya. Nah, bukan yang secara umum di dalam psikologi itulah. Nah, ini perilakunya aja yang dibahas. Misalnya bagaimana perilaku individu, misalnya bagaimana perilaku kelompok, misalnya bagaimana leadership seseorang, misalnya bagaimana juga motivasi seseorang di dalam organisasi. Nah, itu yang dibahas adalah perilakunya. Nah, motivasi kita bagian KAM masuk ke prodi PBS itu apa? Nah, tentu ada motivasi tersendiri lah. Misalnya karena tuntutan dari orang tua, atau karena teman, atau karena pacar misalnya ada di situ. Nah, itu motivasi itu bagian dari perilaku. Kemudian ilmu PO ini dia dapat memberikan arahan agar bisa menjalankan sebuah organisasi itu dengan baik, secara efektif dan efisien. Artinya apa? Ilmunya itu langsung praktek, langsung diterapkan di dalam organisasi. Ketika kita sudah paham dengan teori-teori perilaku organisasi, maka ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi itu langsung diterapkan. Beda dengan ilmu psikologi dan sosial, dia hanya sekedar memberi bantuan. Misalnya orang lagi patah hati, solusinya bagaimana, bantuan dia itu kan. Nah, tapi kalau PO itu harus diterapkan, karena kalau tidak diterapkan maka tidak akan bisa berhasil sebuah organisasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu bedanya lah antara ilmu bidang tadi. Nah, itu hanya solusi. Kalau psikologi sosial itu dia hanya memberikan solusi. Tapi kalau PO ini dia langsung ilmu terapan. Makanya dia bagian dari ilmu disiplin terapan. Nah, ilmu terapan istilahnya. Harus diterapkan. Apa-apa ada yang di dalam perilaku organisasi itu harus diterapkan di dalam sebuah organisasi. Bagaimana jiwa leadership misalnya. Bagaimana seorang leader itu bisa memotivasi anak buahnya. Bagaimana ketika ada terjadi konflik atau stres di lingkungan organisasinya. Itu harus dimanajemen oleh sebuah pemimpinnya. Nah, menanggulanginya bagaimana. Ya, itu adanya hanya di perilaku organisasi. Nah, baik. Ada yang ditanyakan mengenai mata kuliah kita ini? Habis sudah materinya. Ini pengantar ya sebenarnya. Selanjutnya nanti Bapak serahkan kepada kelompok 1 yang membahas tentang perilaku kelompok individu. Kemudian kelompok 2 mengenai perilaku kelompok. Nah, jadi ini pengantarnya lah bagaimana mengantarkan materi ini ke arah selanjutnya nanti. Jadi kita harus tahu dulu bahasan apa saja perilaku organisasi itu. Nah, di sini kita harus paham dulu ilmu perilaku itu beda dengan ilmu terapan lainnya. Kayak psikologi tadilah. Di sini yang dibahas adalah perilaku manusianya di dalam berorganisasi. Nah, itu yang harus dipahami bahwa ada timbal balik antara individu atau kelompok itu terhadap organisasi, dan demikian pula sebaliknya organisasi itu juga memberikan timbal balik kepada individu itu. Asalnya yang KTP rajin, 4 juga rajin, ya Allah. Ada yang bungas bang di situ, misalnya lakian ya Allah. Masuk ke organisasi itu misalnya kan di HMPS tuh. Imong misalnya kan, atau yang PBAK kemarin kan ada jadi panitia,
Wah, semangat tuh. Ada mahasiswi baru misalnya kan. Itu bagian motivasi itulah. Itu yang bagi cowok lah. Bagi cewek, nah itu ada kebanggaan juga. Misalnya jadi kakak angkatan, nah, kan termasuk berwibawa juga kan. Ketika menjadi panitia PBAK itu bagian dari perilaku organisasi lah. Nah itu bisa dipahami. Itu bisa penunjang bagaimana efektivitas kinerja dari sebuah organisasi itu berjalan baik dan lancar apabila perilaku manusianya juga aktif. Nah, jika tidak aktif, pasif, maka tentu tujuan-tujuan yang akan dicapai juga akan tidak efektif lah. Nah, itulah. Itu saja mungkin pengantar dari Bapak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja lah kuliah kita pada hari ini. Cukupkah sudah? Untuk materi cukup, Pak? Izin bertanya Pak dulu Pak. Bisa. Kan nanti presentasi Pak lewat WA. Ya. Itu penanya tuh maksimal berapa Pak? Itu nanti ada Bapak kirim nanti di grup nantilah pedomannya. Baik Pak. Oke. Kemarin pernah ada dengan Bapak lah sudah belum? Sebelumnya mata kuliah? Belum pernah. Kami baru pertama kali Pak. Oh, baru kali. Kalau ada pernah ya. Berarti yang PBSA sama B yang pernah dengan Bapak itu. Oke, bila tidak ada lagi kita tutup lah. Karena 2 menit lagi nah habis. Maklum pakai Zoom gratis nih lah. Anak banyak panjang, kasihan juga begini kamu kota lah. Yang penting sedikit asal paham. Banyak karena paham juga guringan. Oke, tidak ada lagi yang tanyakan? Bila tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini materi kita pada hari ini. Ini ada yang hendak bergabung, tapi terlambat sudahlah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dimengerti dan dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan baik kata-kata yang disengaja atau tidak sengaja atau yang kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami. Nah, minta maaf, minta halal, minta ridho lah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan kalian sukses semua nanti ke depannya lah. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau kabur duluan bisa. Ahmad Ananda Ramadan silakan kabur. Arya Jumadi bisa. Arianto silakan. Silakan yang mau kabur duluan, dipersilakan. Pak, boleh bertanya, Pak? Sempat lah. 1 menit lagi. Ya, silakan, apa? Ini, Pak. Belakang sempat di grup lah. Oke. Apa? Bagaimana seorang pemimpin organisasi tersebut memotivasi anak buahnya biar mau ikut bergerak dan mengikuti aturan organisasi tersebut, Pak? Nah, itu biasanya jawabannya kadang kita tuh terlalu teoritis lah kadang lah. Nah, itu tergantung wibawa dari seorang pemimpin biasanya. Kalau secara teori mungkin ada hal-hal yang harus misalnya dilakukan prosedurnya, misalnya sebagai pemimpin kita harus memiliki jiwa yang sosial yang istilahnya care ya, istilahnya perhatian kepada anggotanya. Itu tentu ketika bersama anggota, ketika pemimpinnya care dengan anggotanya, tentu ada timbal balik biasanya. Kemudian yang kedua adalah jiwa pemimpin itu kadang tidak mudah didapat dari individu itu sendiri. Kadang harus berdasarkan latihan mental dan sebagainya. Nah, tidak mudah itu. Misalnya